mention para penanya yang bisa berkesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Dan penanya kita yang pertama adalah Bapak Fernando Sinaga. Silakan kepada Bapak Fernando Sinaga. Bapak Fernando Sinaga bertanya kepada Bapak Dian. Baik, terima kasih. Apakah sebelumnya suara saya terdengar, Mbak ya? Terdengar Pak. Baik, untuk kamera saya tidak bisa menyalahkannya, takut nanti ada gangguan. Terima kasih untuk moderator Mbak Love ya, Mbak Love alias Mbak Cinta kalau saya bilang gitu ya. Saya dibatasi tidak waktu bertanyanya, Mbak. Saya harap sih sedikit luasa gitu ya untuk bertanya. Tidak Pak. Oke. Ya, terima kasih kepada narasumber yang saya hormati. Saya tertarik dengan banyaknya nilai gitu ya, nilai terkait proses pemahaman saya terkait dengan acara kita saat ini. Saya sebelumnya dari Universitas KPP Mensen, saya masih sebagai mahasiswa aktif tentunya. Nah, memang tadi sudah ada sedikit jawaban dari Bapak Dian Putra terkait dengan pertanyaan saya dengan percakapan era digital itu ya terkait artificial intelligence, mechanic learning dan sebagainya gitu. Tapi targetnya tadi seperti yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan masih kebutuhan tenaga kerja digital kita saja gitu. Artinya kan kita masih prosesnya itu masih di dasar gitu ya. Nah, tapi saya masih ada juga pertanyaan gitu ya Pak terkait dengan narasumber melihat pada tingkat menengah gitu atau misalnya kita melihat itu dengan misalnya istilahnya intermediate digital skill gitu ya. Program Digital Talent Scholarship atau DTS itu ya, yang diadakan untuk memberikan pelatihan teknis bagi para angkatan muda, angkatan kerja muda, lulusan baru, profesional dan elemen masyarakat lainnya. Nah ini kan menarik gitu Pak ya. Kalau kita misalnya melihat istilahnya ada 3T gitu ya, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah bagaimana juga misalnya Bapak melihat untuk daerah-daerah atau istilahnya orang-orang masyarakat kita yang berada di garis misalnya saya diberikan kesempatan sedikit lagi terkait misalnya menanggapi beberapa narasumber yang baru saja berakhir, terutama kepada Bapak Zainuddin ya dari UMSU. Saya kebetulan Pak mahasiswa hukum Pak, izin. Saya menarik dengan misalnya perkembangan hukum kita terkait undang-undang IT gitu ya. Bahwa kan misalnya undang-undang IT kita gitu ya, itu kan banyak sekali pasal karet gitu ya. Misalnya secara teoritik itu kan tidak memenuhi prinsip kalau kita bahasa hukumnya itu kan lex certa gitu ya dalam perumusan suatu norma. Nah, misalnya di pasal 27, 28, 29, nah itu menarik sekali gitu kalau kita bahas gitu ya. Nah, apalagi misalnya penghinaan gitu, istilah penghinaan seperti apa kan gitu ya. Interpretasinya seperti apa di undang-undang ini, itu kan menarik kalau misalnya kita membahas di berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik silakan Bapak Dian untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Abang ya, biasanya panggilnya Abang di Medan. Jadi kalau untuk masyarakat yang berada di garis terdepan, terpencil, dan tertinggal, ini yang pasti PR-nya bukan ada di kita, tapi ini PR-nya masih ada di Kominfo untuk penyebaran jaringan, dan yang kedua juga yang ini Mas, lagi trennya juga di Kementerian Desa. Jadi dengan program SDGs desa ini salah satunya juga untuk meningkatkan konektivitas antar desa dengan desa yang lainnya. Jadi kalau untuk program Digital Talent Scholarship ini memang biasanya untuk yang kebutuhannya untuk daerah yang berkembang sih memang ya. Jadi kalau untuk desa-desa sih ini memang masih menunggu, tapi tahapannya nanti akan ada ke sana. Jadi untuk wilayah-wilayah yang secara konektivitas sudah baik, ada SDM yang mumpuni untuk diajak maju lebih lanjut ya masuk ke program Digital Talent Scholarship ini. Tapi pada intinya ini satu program yang luar biasa yang harus kita apresiasi karena saat ini tenaga kerja digital ini lebih banyak dipasok dari luar sebenarnya. Jadi tadi kalau dari paparan pertama tadi ya Pak siapa yang awal tadi ini kan menyebutkan bahwasanya tingkat literasi digital itu sangat rendah. Yang penting adalah kita menaikkan tingkat literasinya, sembari kita juga meningkatkan daya saing kita di ranah tenaga kerja digital secara internasional, terutama karena pasarnya udah bukan nasional lagi, udah internasional. Mungkin itu yang bisa saja. Terima kasih. Mohon maaf, Mbak Lopinia, saya akan
kaitkan sedikit dengan pertanyaan Fernando Sinaga tadi sedikit ya, karena tadi menyinggung, tadi ada berkaitan dengan pasal karet. Memang Mas atau Bang ya, Bang Fernando Sinaga ini Nomensen, dekat kampus kami nih, UMSU dengan Nomensen itu nggak jauh ya. Nanti kalau sekiranya perlu diskusi matang dengan kita karena beliau adalah mahasiswa hukum, nah saya terbuka untuk itu ya. Silakan saja nanti main-main di kampus, cari saja Pak Nyai Jainuddin, insya Allah semua nggak kenal ya. Semua kenal insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, begitulah kondisi penegakan hukum kita, Bang Fernando Sinaga, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Pasal karet inilah pasal 27 yang rencana pemerintah mau direvisi. Agar supaya apa? Agar supaya pasal ini tidak lagi ada kesan mengkriminalisasikan seseorang. Nah, tadi ada contoh pertanyaan juga seperti kasus Ahmad Dhani, pencemaran nama baik. Di mana letak pencemaran nama baiknya? Itu kan masih debatable itu ya. Nah, tetapi oleh aparatur penegak hukum mampu menafsirkan beberapa bunyi pasal mencocokkan sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan pasal karet itu. Ya, sesuai dengan pendapat apa namanya? Ahmad Dhani dulu menyatakan bahwa pendemo itu idiot. Nah, dia tidak menyebutkan orang, tetapi ada delik aduan salah satu dari orang yang menganggap dirinya dituduh idiot lalu kemudian melaporkan ke pihak aparatur penegak hukum. Dalam tanda kutip lagi, ya dalam tanda kutip, karena ada sesuatu hal terjadi ketika itu masa-masa pilpres bla bla dan seterusnya, ya begitulah kejadiannya. Nah, ya memang kadang-kadang Mas Fernando Sinaga antara teori dengan praktek itu jauh panggang dari api. Tetapi saran saya sebagai akademisi, dosen, kepada para mahasiswa hukum dimanapun Anda berada, janganlah kalian terpengaruh dengan praktek-praktek yang negatif. Tetapi tetaplah memegang teori-teori yang ada. Kenapa? Karena teori Lawrence and Fridman mengatakan bahwa ada 3 tolak ukur dalam konteks penegakan hukum itu. Yang pertama substansi hukum, kemudian budaya hukum, dan ada aparatur penegak hukum. Dari ketiga tolak ukur ini, menurut teori Friedman itu adalah yang paling penting adalah aparatur penegak hukumnya. Karena kalau oknum aparatur penegak hukumnya baik, maka akan baiklah turunan hukum-hukum dan seterusnya. Saya pikir itulah dulu sementara karena membagi waktu juga dengan yang lain, Bang Fernando Sinaga. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fernando atas pertanyaan. Semoga bisa menjawab Kak Fernando dan juga bermanfaat juga untuk kita.